Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, teman-temanku sekalian. Pada video kali ini kita akan berbincang-bincang nih, akan berbagi-bagi ilmu mengenai hukum di Indonesia ini. Sebelum kita masuk kepada topik, sedikit yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu ini pertama kalinya untuk sharing mengenai edukasi ataupun knowledge ataupun pengetahuan mengenai hukum ya. Gatel hidungmu, ngupil dong. Mungkin pada video kali ini kita sedikit ngobrol-ngobrol santai ya tentang hukum. Adapun judul kita kali ini adalah mengenai pembahasan lampu lalu lintas, atau dalam bahasa kita sehari-hari atau yang kita kenal dengan lampu merah. Lampu merah guys, tapi yang sebetulnya adalah lampu lalu lintas, atau dalam bahasa hukumnya adalah alat pemberi isyarat lalu lintas. Nah itu tuh yang betulnya tuh. Oke. Bukan lampu merah, kenapa nggak langsung aja lampu hijau ya kan? Oke. Mungkin ada pertanyaan nih bagi kita semua. Apa sih itu lampu lalu lintas? Apa sih itu lampu merah? Oke, pengertian pertama menurut Wikipedia adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau zebra cross, itu yang warna putih-putih itu, putih hitam itu. Yang kedua nih, pengertian yang kali ini baru betul nih, karena pengertian ini langsung dari peraturan menteri sendiri, yaitu menurut peraturan menteri perhubungan nomor PM 49 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 menyatakan alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. Nah, itu tuh pengertiannya yang betul tuh. Nah, di sini ada yang asik loh, ada yang harus kita bahas lebih lanjut lagi. Berarti pengaturan itu memang di persimpangan. Lampu lalu lintas itu memang adanya di persimpangan atau pada ruas jalan, pada ruko ya, dan juga bukan pada di taman-taman ya. Itu teman-teman harus tahu, harus paham itu. Oke, kita lanjut kepada pembahasan mengenai lampu lalu lintas lampu merah. Pada pasal 6 ayat 2 peraturan menteri nomor 49 tahun 2014 itu, lampu lalu itu ternyata ada 3 warna loh teman-teman. Yang pertama warna merah, ya kan? Yang kedua warna kuning, yang ketiga warna hijau. Wah, berarti pelangi dong ya? Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Lanjut. Nah, adapun pengertian dari warna-warna tersebut juga diatur nih di dalam peraturan menteri ayat pasal 6 ayat 2 tersebut. Warna merah itu artinya adalah kendaraan harus berhenti. Nah, teman-teman harus ingat itu. Nanti jangan-jangan karena teman-teman nggak tahu, lihat lampu merah langsung tancap gas, itu salah. Nanti malah ditahan sama polisi, ditilang. Hati-hati ya. Berarti saya ulangi, pengertian dari warna merah pada lampu lalu lintas itu adalah kendaraan wajib berhenti. Oke? Yang kedua, warna kuning.
Warna kuning ini adalah lampu peringatan. Lampu peringatan dalam artian dia itu memberikan kode kepada kita pengendara bahwasanya kalau dari merah itu kan kuning dulu ke hijau. Artinya dia memberikan aba-aba ke kita atau memberikan kode ke kita bahwasanya lampu itu akan hijau. Bukan berarti dari merah ke kuning itu boleh jalan. Enggak, salah itu. Nanti teman-teman ditilang polisi lagi. Jadilah kita itu adalah masyarakat yang taat hukum, yang taat dengan peraturan pemerintah agar oke. Yang ketiga, lampu hijau. Itu artinya berjalan. Ini nih yang selama ini yang kita lihat nih, yang kita jumpai nih di lampu-lampu lalu lintas kebanyakan ya. Pas lampu hijau itu teman-teman tuh udah kayak mau balapan tuh. Ya kan? Pasti pada udah merasakan ya kan? Nah, tapi saran aku ya untuk kita yang taat akan hukum, taat akan tata tertib, marilah kita beraturan. Tidak saling kebut-kebutan, tidak saling rebut-rebutan. Apalagi udah lampu hijau, itu santuy aja. Nanti kalian juga bakalan lewat juga kok dari persimpangan itu. Gak harus kebut-kebutan, gak harus digeber-geber tuh motornya gitu. Oke, sekarang kita masuk kepada pembahasan lebih lanjut tentang pengaturan lampu lalu lintas. Terdapat pada pasal 112 ayat 3 Undang-Undang nomor 29 tahun 2009. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya mengenai pengaturan lampu lalu lintas ini. Itu terdapat pada pasal 112 ayat 3 Undang-Undang nomor 22 tahun 2019, yaitu tentang undang-undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan atau angkutan umum. Nah, sama-sama kita dengarkan ya, kita baca ya. Pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Nah, menarik ini bahwasanya kalau di lampu merah itu langsung belok kiri. Tapi sebenarnya belum tentu juga kita harus langsung belok kiri. Tergantung, nanti kan ada lagi itu biasanya ada pelang warna merah yang mengatakan kembali dilarang langsung belok ke kiri. Nah, itu mengatakan bahwasanya memang dilarang belok kiri. Tapi nanti juga akan ada di sebelah kiri itu mengatakan belok kiri jalan terus katanya kan. Nah, itu boleh deh rekan-rekan untuk jalan terus. Tapi bukan berarti di setiap persimpangan lampu merah itu rekan-rekan harus dengan seenaknya untuk langsung belok kiri. Salah ya. Nah, ini pasal 112 loh yang mengingatkan. Nah, nanti saya akan lihatkan di sini nanti. Oke, lanjut. Pasal 106 ayat 4 huruf C. 106 ayat 4 huruf C. Pasal 100. Oke. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu pasal 106 ayat 4 huruf C Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan alat pemberi isyarat lalu lintas. Nah kan. Jadi di sini pemerintahan kita mengatakan ataupun undang-undang menyampaikan bahwasanya kita tuh wajib loh mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang ada, rambu-rambu yang telah ada.
Itu semua dituangkan di dalam pasal 106 ayat 4 huruf C. Oke ya. Sampai di sini teman-teman paham kan? Nanti kalau memang ada pertanyaan, nanti teman-teman boleh komen di bawah nanti ya. Oke, next. Oke. Kita masuk kepada pasal berikutnya atau pembahasan berikutnya, yaitu pasal 134. Isi pasalnya adalah sebagai berikut. Nah, jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut. Pasal 134 huruf A, kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Pasal 134 huruf B, ambulan yang mengangkut orang sakit. Pasal 134 huruf C, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Pasal 134 huruf D, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Pasal 134 huruf E, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Pasal 134 huruf F, iring-iringan pengantar jenazah. Dan pasal 134 huruf G, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Artinya apa? Dalam pasal 134 tadi itu menerangkan atau menjelaskan kepada kita semua bahwasanya ada nih beberapa kendaraan yang harus kita utamakan daripada laju kecepatan atau daripada kendaraan kita sendiri. Artinya gini, ketika nanti teman-teman semua ada melihat di belakang spionnya, itu contoh kayak pemadam kebakaran, itu teman-teman wajib memberikan ruang atau space untuk mereka bisa lewat. Ya, itu satu. Yang kedua kayak ambulan. Nah, yang penting seperti yang dijelaskan oleh pasal 134 tersebut. Oke, lanjut. Pada pasal 135 inilah hal-hal menarik. Gini bunyinya, pasal 135 ayat 1. Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 134 harus dikawal oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dan atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirine. Nah, teman-teman harus paham dulu nih konsepnya seperti apa nih. Nah, jadi gini, tadi kan udah dijelaskan pada pasal 134 kendaraan-kendaraan mana saja yang diperbolehkan atau yang diutamakan untuk jalan. Tapi ada syaratnya juga, dan syarat itu diatur oleh pasal 135 ayat 1. Nah, apa itu? Nah, coba lihat. Syaratnya apa aja itu? Nah, yaitu harus dikawal oleh petugas kepolisian Indonesia dan atau menggunakan isyarat lampu merah. Itu ya sebenarnya yang sering kita dengar itu. Tinut 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 tinut, ya kan? Nah, oke. Sahabat-sahabat atau teman-temanku sekalian, dari perbincangan kita tadi adalah mengenai pengertian, mengenai penjelasan pasal per pasal. Sekarang kita masuk pada sesi terakhir, yaitu mengenai akibat hukum menerobos lampu lalu lintas. Nah, akibat hukum itu menerobos lampu lalu lintas itu terdapat pada pasal 287 ayat 2 yang isinya adalah atau yang menjelaskan seperti ini. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf C dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan. Nah, kalian mau, teman-teman mau dipidana nih kurungan 2 bulan loh coy, lama loh itu bro. Nah, kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000 rupiah. Buset, banyak kali coy. Berapa itu banyak kalian dapat baju lebaran. Jangan ya, jangan melanggar hukum ya, taati hukum ya. Oke, itu saran dari saya. Oke, sekian dah video pembahasan tentang pengetahuan hukum yang judulnya pada episode kali ini adalah
mengenai lampu lalu lintas. Nah, untuk teman-teman, kalau ada yang kurang tolong nanti di komen di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Untuk di like, comment, and subscribe. Semoga untuk kedepannya saya lebih semangat lagi nih untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, come on!